Shalom, selamat siang semuanya. Dan biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sejenak mengistirahatkan tubuh kita untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan firman-Nya. Biarlah mungkin saat ini ataupun pagi hari tadi teman-temanku sudah bekerja dengan keras. Mungkin ada juga pekerjaan yang belum terselesaikan sampai siang ini. Tapi biarlah kita sebentar mau berhenti sejenak dalam aktivitas kita. Dalam waktu yang singkat ini, sebentar, biarlah kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau connect terhadap Sang Pencipta kita, yaitu Allah, Yesus Kristus. Kita mau bersyukur segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah Pencipta kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, Engkaulah karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, itu adalah karya yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan segenap hati kita mau katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terakhir, dengan segenap hati, dengan segenap suara katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau
karya terbesar bagi kehidupan kami Tuhan. Pengorbananmu di kayu salib menyelamatkan kehidupan kami Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Karya terbesar di dalam kehidupan kami Yesus. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, itulah cinta-Mu yang terbesar bagi kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur Bapa memiliki Engkau Yesus yang selalu mengasihi kami, yang tidak pernah meminta apa-apapun dari kami walaupun Engkau mengorbankannya, tidak pernah meminta imbalan atau apapun itu, tapi kasih-Mu tulus bagi kami. Dan maka dari itu Tuhan, biarlah kami membalasnya Tuhan dengan memberikan tubuh jiwa kami hanya kepada-Mu, memberikan kehidupan kami untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada siang hari ini, biarlah firman yang hamba sampaikan menjadi kekuatan bagi saat ini bagi hamba ataupun orang-orang yang mendengar, melihat pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga pada siang hari ini. Dan di pertengahan bulan ini kita tetaplah mengucap syukur atas pencapaian yang telah kita dapat mungkin setengah bulan ini. Tapi biarlah semuanya untuk kemuliaan Allah, dan apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita kembalikan sepenuhnya kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih saudara-saudara sekali lagi, dan saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah like dan subscribe pada Mesbah channel ini. Dan kami bersyukur semakin berkembangnya channel ini bukan untuk kami, yang pasti untuk penyebaran firman Allah, untuk melayani Tuhan, dan yang juga untuk menolong anak-anak yang tidak mampu bersekolah, menolong pada orang-orang yang mungkin saat ini membutuhkan. Karena saat kami monetize YouTube ini ataupun mendapat penghasilan, akan kami serahkan kembali untuk pelayanan Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi saudara-saudara. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mau belajar tentang bagaimana sih seharusnya kita melayani Tuhan, ataupun saat ini mungkin teman-temanku yang kehidupannya tidak tahu tujuannya mau apa, ataupun mungkin bingung karena hanya monoton, hanya itu-itu saja, ataupun mungkin teman-teman punya segalanya tapi kehidupan merasa hampa. Dan kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan, bahwa sifat manusia, sifat dasar manusia adalah kepingin diakui, ataupun pengen menjadi sesuatu, atau pengen menjadi pribadi yang diakui di komunitasnya, diakui di tempat kerjanya, ataupun pengen mendapat pengakuan bahwa ini loh aku, ini loh aku bisa apa-apa. Kalau tidak ada aku, nanti kacau loh. Acara tidak berjalan. Kalau tidak ada aku, perusahaan bisa bangkrut loh. Kalau tidak ada aku, gereja ataupun acara di gereja, pelayanan tidak akan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, kita sifat dasar manusia seperti itu semuanya. Pengen diakui, ataupun pengen yang menjadi yang terbesar di antara satu teman kita, komunitas, mungkin di tempat kerja kita pengen menjadi orang yang terkenal, bisa dikatakan seperti itu, supaya mendapat pengakuan. Nah, ini halnya juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Padahal
murid Tuhan Yesus adalah kita bisa tahu mereka ini dekat dengan Tuhan Yesus, yang bagaimana pribadi Yesus ini bisa dikatakan dia adalah contoh yang sempurna bagi murid-muridnya. Tetapi mungkin murid-muridnya ini kepingin mendapat pengakuan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu muridku yang terbesar, kamu yang paling hebat, kamu bisa mungkin menyembuhkan penyakit, kamu bisa menolong orang yang mungkin berkekurangan dengan doamu loh. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus pengen seperti itu juga, ataupun mungkin pengen saat besok masuk ke dalam surga dia menjadi pemimpin atau apapun. Karena sebenarnya itu adalah sifat dasar manusia, dan kita bisa tahu bahwa murid murid Tuhan Yesus bertengkar 2 kali hanya untuk memperdebatkan siapa sih yang terbesar di antara mereka. Dan kita juga bisa tahu pertengkaran mereka terdapat di Markus yang terbesar. Oke. Di Markus, maaf ini kok hilang ya. Semoga yang di Markus, maaf hilang ayatnya. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Mungkin teman-teman bisa baca di rumah. Tapi di sini dikatakan bahwa waktu itu mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Kapernaum. Tetapi pada waktu itu di tengah perjalanan mereka memperdebatkan bahwa siapa yang terbesar sih di antara mereka. Walaupun Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi pada waktu itu terus sampai di suatu tempat, di suatu rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa sih yang kalian perbincangkan? Lalu Tuhan berbicara. Tapi mereka diam, ayat 34, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan sampai bertengkar, bukan hanya berdebat sampai bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Habis itu Tuhan Yesus bilang bahwa jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semua. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Nah, kita tahu bahwa untuk melayani itu butuh hati yang besar, butuh kebesaran hati. Di ayat yang 37 dikatakan bahwa pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus berbicara, dia mengambil seorang anak kecil dan ditempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak ini seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Kita tahu anak ini menjadikan percontohan buat murid-murid mereka. Dia menyambut Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana seorang anak kecil menyambut ayahnya dengan sukacita, dengan tulus hati bahwa dia benar-benar sayang, apalagi kepada Tuhan Yesus. Anak kecil ini menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, menyambut Yesus dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, mungkin dengan penuh kasih sayang. Dia memeluk Tuhan Yesus. Untuk melayani perlu semuanya itu. Ketulusan hati, kerendahan hati, penuh dengan kasih sayang. Bukan meminta ataupun bukan ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat suatu penghargaan, atau ingin menjadi yang terbesar di antara semuanya. Kalau mau melayani Tuhan, ia harus menjadi pelayan dari semuanya. Nah, ini perdebatan yang pertama. Terus yang kedua,
pada waktu perjamuan terakhir, mereka masih aja memperdebatkan tentang siapakah sih yang terbesar di antara murid-murid ini. Pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus diadili dan setelah itu disalib, murid-muridnya ini bertengkar kembali. Lukas 22 ayat 24 sampai yang ke-38, mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri di rumah. Mereka masih memperdebatkan tentang siapa yang paling terbesar. Terus kemudian saya baca ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu murid-murid itu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sekali lagi, kalau mau yang menjadi yang terbesar, jadilah pelayan di antara semuanya. Menjadi pemimpin sebagai pelayan. Bukan pemimpin yang mau dilayani, yang pengen dilayani, tetapi adalah pemimpin yang mau melayani. Banyak sekarang kita tahu juga bahwa susah untuk menjalani hal ini. Jikalau seseorang berada di jabatan yang tinggi, mungkin jabatan bos, mungkin direktur, CEO, ataupun mungkin apalah jabatan yang tinggi, memiliki bisa dikatakan memiliki titel, dia tidak akan mungkin mau melayani staf-stafnya. Pastilah stafnya yang akan melayani direktur. Memang kalau di dunia seperti itu. Sebenarnya di dalam pelayanan juga banyak juga loh gembala, banyak juga loh gembala sidang, banyak juga loh yang mungkin sudah di mimbar, pengennya dilayani saat mereka melayani. Mic-nya mungkin song leader suruh ngambilin, ataupun mungkin minta ini, minta itu. Mungkin suatu pengkhotbah datang ke suatu tempat, dia minta hal yang mewah-mewah. Kalau enggak ada AC-nya dia tidak mau. Kalau enggak dijemput dengan mobil ini tidak mau. Kalau enggak tidur di hotel ini enggak mau. Siapapun, mungkin tidak hanya yang gembala, sekarang banyak pelayan-pelayan tua, worship leader yang keliling kemana-mana, mungkin pengennya selalu dilayani. Tetapi lupa apa yang Tuhan Yesus firmankan, yang katakan bahwa siapa yang mau yang terbesar, dia harus melayani. Kalau saya bisa katakan, bukannya saya menghakimi. Kalau mereka dilayani, berarti mereka adalah paling yang terkecil, bukan yang terbesar. Ya, logikanya seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau menjadi yang terbesar, biarlah engkau menjadi pemimpin sebagai pelayan. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan hati. Dan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bicara saja, tetapi dia mempraktekkan dengan adanya. Mungkin sebelum Tuhan Yesus ini disalibkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Setelah itu dia memang yang terbesar, dan dia memberikan contoh yang konkret, yang nyata, yaitu dia menebus, dia melayani umat manusia, seluruh umat manusia. Dengan adanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, umat manusia diselamatkan. Maka dari itu, janganlah kita terus mau terus dilayani. Apapun status saudara. Apalagi kalau kita bicara soal dilayani, itulah pasti status yang sudah tinggi. Tapi ingat, kalau saudara-saudara sering dilayani, berarti saudara adalah yang terkecil di antara segalanya. Tetapi biarlah kita menjadi seorang hamba, kita menjadi pelayan, supaya kita menjadi yang terbesar saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Melayani lebih sungguh, melayani
melayani dengan segenap hati, melayani dengan ketulusan hati. Bukan ada imbalan, bukan ada udang di balik batu, bukan ada sesuatu keinginan yang ingin kita dapatkan, bukan dengan keuntungan yang ingin kita raih. Tetapi saat kita melayani, biarlah kita melayani dengan ketulusan hati, dan biarlah pelayanan kita kembalikan semuanya, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini kami belajar bahwa apapun profesi kami Tuhan, apapun status kami saat ini Tuhan, mungkin saat ini di dalam karakter kami, perbuatan kami masih pengen maunya dilayani terus. Tapi saat ini kami sadar, kami ingat akan firman-Mu bahwa jikalau ini yang menjadi yang terbesar, biarlah Engkau menjadi pimpinan sebagai pelayan yang selalu melayani, yang selalu memiliki kerendahan hati, yang selalu mematahkan ego, yang selalu memiliki ketulusan hati untuk melayani orang lain. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan semuanya itu. Dan hari ini Tuhan, kami belajar suatu hal yang hebat Tuhan, bahwa Engkau adalah contoh konkret di dalam kehidupan kami. Engkau yang terbesar di antara segalanya. Biarlah kami mau seperti itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kami yang tidak seberapa ini Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu kami bawa di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam sekolah kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.